Man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia di dunia itu namanya hayatan thayyibah. Seperti apa orang bahagia di dunia? Orang yang bahagia di dunia itu apapun yang terjadi dia bisa menikmati. Sehat, sakit, dipuji, dicaci, ada, tiada, diangkat, diturunkan, suasana nyaman, gak enak, semua kejadian dia bisa menyikapi dengan benar sehingga dia bisa menikmati episode apapun dengan cara yang disukai Allah. Bahagia. Begitu. Dan rezekinya cukup. Tiap perlu. Bukan ada, cukup. Hadirin. Ibu mau udah salah ngotot lagi, dengerin dulu. Rezeki itu tidak penting banyak. Yang penting tiap perlu. Ya Allah. Bukan ada, cukup Bu. Ada juga nggak cukup, stres. Perlu 5 juta, ada 5.000. Hidup ini tidak penting banyak uang, yang penting tiap perlu cukup. Perlu untuk makan, perlu untuk ngasih makan, perlu untuk anak sekolah, buat nyekolahin anak saudara, buat bikin sekolah, buat ke Mekah, perlu buat bayar kontrakan, bosen ngontrak pengen beli rumah. Nah hidup tuh begitu. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang cukup pasti cukup. Kaya lagi ya Allah. Ini udah dikasih makan belum? Harusnya tepat jawabannya kalau udah dikasih makan. Bu, itu baru kemarin ada yang ditangkap, terus aja korupsi, beliin motor, mobil. Motor segitu banyaknya, mau gimana makainya? Sekali naik paling 1, itu juga belum tentu naik, karena tiap naik pulangnya dikerok. Tapi nafsu membuat orang selalu miskin. Pertanyaan, jadi kunci bahagia itu 2. 1 iman, 2 amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan bahagia. Dan di akhirat dia akan mendapatkan balasan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, kunci hidup ini cuma 2. Apa namanya? Sing kompak. Apa? Jadi kalau kurang bahagia, apa artinya? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Segitu jelasnya. Perasaan jelas banget barusan penjelasannya. Kunci bahagia ada berapa? Apa namanya? Dan amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia apa artinya? Kurang iman dan kurang amal soleh. Bukan kurang duit, bukan kurang cakep, bukan kurang tinggi jabatannya. Setinggi apapun jabatan, kalau kurang iman dan jabatannya tidak jadi amal soleh, dijamin tidak bahagia. Jelas? Ciri orang kurang iman 3, supaya gampang aja.
Satu, setiap ingat ke depan yang belum terjadi, langsung GTA, galau tiada akhir. Atau bacem, banyak cemas. Atau cemusus, cemas terus menerus, cemurus. Saya mau pakai apa tadi pantun, Bapak keburu turun, saya belum selesai ngarangnya Pak. Kalau orang imannya kurang, khas sekali selalu cemas, risau, galau kepada yang belum terjadi. Padahal terjadinya belum, tapi menderitanya sudah. Dan tidak bisa berhenti cemasnya. Ini ada ASN nggak di sini? Ada yang takut pensiun. Pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Padahal siapa tahu bulan depan meninggal. Ibu cemas, takut tua, takut keriput, takut suami tidak sayang. Semuanya orang yang kurang iman, pekerjaannya adalah stres memikirkan yang belum terjadi. Kalau orang kuat iman bagaimana? Ada Allah. At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, Maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Gak usah takut dengan yang belum terjadi. Kenapa gak usah takut? Belum kejadiannya. Ada Allah yang menguasai. Yang penting sekarang kita disukai Allah. Besok lusa Allah berikan yang terbaik untuk kita. Bu, gak usah cemas jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi. Nikmati jadi tua. Syukuri bisa diberi kesempatan tua. Ada orang yang tidak pernah tua karena keburu meninggal. Alhamdulillah kita masih diberi umur untuk berbekal pulang. Benar? Bu, surat apa tadi? At-Taubah ayat 51. Jangan takut menghadapi yang belum terjadi. Allah menguasai apapun yang akan terjadi. Tidak akan datang satu nikmat pun kepada kita tanpa izin Allah. Tidak menimpa sekecil apapun musibah kepada kita tanpa izin Allah. Gak bisa. Semua kejadian hanya bisa terjadi biiznillah. Orang mau janji sehebat apapun gak akan kejadian kecuali Allah menakdirkan terjadi. Orang mengancam sehebat apapun gak bisa celaka tanpa izin Allah. Mau coba? Tes Pak. Lempar saya pakai botol, HP, apa saja, batu, tas ke sini. Kalau Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki saya celaka, tidak akan tersentuh wajah ini. Silakan. Ayo. Berarti Allah tidak menghendaki. Syariatnya apa? Hati yang hadir dibalikan oleh Allah. Tidak ada yang mau lempar. Karena setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Ada yang udah mulai megang-megang tuh, saya juga lihat ya. Tapi segera terlintas di hatinya,
Kualat loh, kualat, tidak jadi juga. Makanya Bu, Ibu, gak usah ribet mikirin sikap suami. Yang penting ibu disukai Allah. Karena ibu tidak bisa membulak-balik hati suami. Ibu ingin suami sayang ke ibu? Mau tidak? Gimana caranya? Bingung. Dandan nggak ngepek. Ayo jawab. Ibu ingin suami sayang ke ibu? Ini jawabannya. Suami ciptaan siapa? Suami milik siapa? Yang ngebulak-balik hati suami siapa? Yang menghidupkan suami siapa? Ibu ingin disukai Allah, disukai suami, ibu jadi wanita yang disukai Allah. Mudah bagi Allah ngebulak-balik hati suami. Jagad saja gampang, apalagi ngebulak-balik makhluk yang kecil mungil ini. Makanya nggak usah kebanyakan mikirin suami. Bukan tidak boleh mikir. Coba, kalau ibu banyak mikir suami, hati jadi tenang atau jadi galau? Tuh kan. Sama nih juga Raden. Bapak-bapak. Kalau bapak banyak ingat istri, jatuhnya jadi tenang atau galau? Ya galau, ya cemas ya kan. Lanjut. Kalau cemas terhadap yang belum terjadi, ingat, yang belum terjadi ada dalam kekuasaan Allah. Tidak bisa terjadi kecuali Allah menghendaki. Tenang saja. Yang penting sekarang kita jadi orang yang disukai Allah. Ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, amalnya bagus, doanya bagus. Biar Allah yang ngatur apa yang terjadi. Capek juga belum terjadi, benar? Bu? Jelas? Mana yang mau pensiunan? Tenang. Bapak harus pensiun. Kalau bapak nggak pensiun, orang lain enek lihat bapak di kantor. Betul? Giliran. Pensiun itu bagian dari nikmat dari Allah. Supaya kita punya waktu cukup untuk tobat. Untuk mengejar ketertinggalan kita yang banyak terabaikan waktu kita kerja. Benar? Tebak kenapa saya diam? Benar, karena ada yang ngobrol. Kata guru saya, AA, kalau ada yang ngobrol, AA diam. Siapa tahu obrolannya lebih penting daripada ceramah. Nah, saya tidak berani ganggu. Ngeganggu orang lain itu dosa. Makanya diam aja, hitung-hitung istirahat. Nyuruh diam saya tidak berani. Karena siapa tahu penting sekali. Mending diam. Jadi kalau nanti saya lihat ada yang ngobrol, saya bakal diem. Enak kan? Lanjut. Ciri kedua orang kurang iman, terbelenggu oleh masa lalu. Ulangi. Jadi kalau ingat tadi, kemarin, yang lalu bawaannya sedih, kecewa, sakit hati, enggak hilang-hilang. Itu ciri orang kurang iman. Saya tuh sebel banget sama tetangga itu. Emang kenapa? Dulu ya, waktu dia ketemu saya pertama kali, kapan? 25 tahun yang lalu. Ini error nih. Ada ojek
Ketika penumpang turun, tukang ojek nanya, "Ibu, apa salah saya? Kenapa saya diberi bintang 1?" Lalu ibu itu buka helm. Ingat nggak kamu sama saya? Dulu waktu SMA saya naksir kamu. Tapi kamu menolak cintaku, rasakan. Nah, ini kurang iman ini. Mau ngapain mikirin zaman SMA? Udah nenek-nenekan. Dendamnya ke bawah sampai tua, gak ada kerjaan. Namanya juga bukan jodoh. Kalau bukan jodoh, pasti tidak jodoh. Bu, Pak, jangan terbelenggu oleh masa lalu. Orang yang tidak bisa move on, tahu move on? Tidak bisa bergerak, beranjak dari masa lalu. Saya nggak enak nih ngomongnya. Orang yang tidak bisa move on, sikapnya sering on. Katanya gitu. Iya kan? Muter. Kalau nasi jadi bubur, terima. Tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam. Mau ngapain kita ngebahas bubur? Habis harusnya ini jadi nasi enak nih. Kalau takdirnya bubur, pasti jadi bubur. Tinggal gimana bubur jadi bubur ayam yang spesial. Gitu. Bu, Pak, terima jadi tua ya. Gak boleh ibu ngomong. Tuh lihat waktu saya dulu waktu muda. Udah gak ada bu mudanya. Ibu maksain diri pakai seragam SMA. Dulu ibu lucu. Sekarang lebih lucu. Dulu kita pakai seragam SMA bentuknya ngepas. Sekarang jadi lepet. Hadirin, mau tahu rahasianya orang beriman menghadapi masa lalu? Al-Hadid 2223. 2324. Tolong dicek. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Dengar ini ya. Wala fi anfusikum. Juga pada dirimu. Di bumi ini gempa, perang, kayak sekarang Palestina, Ukraina, kebakaran, tsunami, dan berbagai bencana di dunia. Dan juga pada dirimu, jerawat, ambeien, ketipu, digigit anjing, segala kejadian. Wala fi anfusikum illa, kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Jelas? Jelas tidak? Jadi sudah tertulis belum? Sudah. Pertemuan ini sudah tertulis belum di lauh mahfudz? Jawab. Sudah tertulis belum? Sudah tertulis nih. Agim akan ditakdirkan nanti tanggal sekian, jam sekian, ada di sini. Makan, tadi apa tuh Pak? Makan pindang patin, walaupun disuguhinnya banyak, dimakannya sedikit. Karena dimakan oleh Pak Wakil Bupati yang satunya. Apa yang Allah rencanakan pasti kejadian Pak. Tanggal sekian, dulu saya pernah beli pecel lele 11.000. Pas dimakan, durinya nyantel di sini, satu di dalam. Ngeluarin gak bisa. Dikasih nasi makin nancep. Dibawa ke klinik, cabut 300.000. Alhamdulillah, untung satu yang nancepnya Pak. Coba 10, 3 juta Pak.
Pecel lele termahal. Ridho, kenapa? Karena ada rejeki orang klinik, rejeki dokter, rejeki perawat, rejeki ditancepin oleh Allah satu. Alhamdulillah, udah selesai, nggak usah rewel ya kan? Begitulah hidup. Kalau udah terjadi ridho, faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir yang sudah terjadi, Allah ridho kepadanya. Beratnya hidup adalah bukan karena takdir, karena tidak nerima takdir yang ada. Benar? Nih kayak sekarang ini panas. Siapa yang menderita? Yang gak nerima. Panas bener ya. Yang nerima, alhamdulillah, ini suhu udah diukur oleh Allah. Nggak akan terlalu panas. Allah tahu kalau terlalu panas, mateng kita. Dah segini, enjoy saja. Halo? Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Ada yang berkata begini, saya tidak terima. Saya tidak terima. Nggak mungkin nggak terima. Itu tanda terimanya jelas. Benyut kayak gitu. Daripada rewel, mending ke klinik, obatin beres. Betul tidak? Bu, Pak, kita ini ciptaan Allah. Milik Allah. Sesuka Allah kita mau diapain. Pasti baik. Pasti baik. Allah maha baik. Kejadian-kejadian yang enggak enak, yang enggak cocok, yang menurut kita musibah, demi Allah, itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau kita beriman. Bu, Pak, Allah itu maha baik, al-muhsin. Kalau Allah tidak baik, nah aduh ini enggak bagus omongan ini. Kalau Allah tidak maha baik, udah habis kita dari dulu. Mau ngapain Allah ngurus model-model kita ini? Enggak jelas benar hidupnya. Udah diciptakan, dikasih makan, pakaian, kasih hidayah. Ngomongnya jarang zikir, sholatnya enggak pernah khusyuk, matanya jarang baca Quran, pelit, koret, kedekut, maksiat melulu. Mau ngapain ngurus model kita gini, betul tidak? Tinggal sambar petir, jelebet, hangus, selesai. Coba kita ngurus orang yang gak mau diurus, Pak. Mau ngapain? Allah maha baik, Pak. Udah diciptakan. Bapak Ibu tahu tidak berapa jumlah manusia? 7 miliar. Alhamdulillah kita diciptakan Allah jadi manusia. Tidak jadi bebek. Kalau bebek ibu lagi bertelur sana. Udah diciptakan jadi orang, diberi hidayah. Cuma 2 miliar yang Islam, Pak. Kebayang kalau kita tidak beriman kayak apa, benar? Udah diberi hidayah Islam, diberi taufik mau belajar agama. Kita ngumpul di sini Allah lupa yang masih tahu. Enggak mau orang itu nafsu tuh, enggak mau datang ke majelis taklim. Setan itu ngebisikin terus supaya enggak pernah belajar ngaji. Karena iman amal tuh rusaknya karena tidak paham agama. Datang ke sini, Allah yang mendatangkan. Emang bisa selamat ke sini? Siapa yang nyelamatin? Allah, Pak. Kalau Allah mau enggak nyampe ke sini. Makanya udah banyak dosa, banyak aib, kurang amal, tetap diurus oleh Allah. Toh nanti ada kejadian gak enak, itu penggugur dosa kita. Karena istighfarnya dikit, dosanya banyak, Allah sayang ke kita, enggak mau kita supaya masuk neraka, ditimpalah berbagai bala, ujian, yang tujuannya supaya rontok dosanya, bagai gugurnya daun-daun, supaya ada pahala, supaya kita naik derajatnya, karena tidak terkejar oleh ibadah kita yang sedikit,
terkejarnya oleh kepahitan yang kita harus jalanin. Di ruangan ini ada seseorang, Pak, pernah dipuji rame-rame. Udah gitu dicaci maki rame-rame. Biasa aja lihatnya ke saya. Banyak yang menganggap musibah itu dicaci. Salah. Musibah itu ketika dipuji, dikagumi rame-rame. Itu musibah besar. Karena pada waktu dipuji, mudah lupa ke Allah. Tahun berapa nih mulai ngebangun ini? 2014. Waktu zaman dipuji-puji dulu, gak ada pesantren tuh Pak, kecuali orang berdatangan pengen dipotret aja. Justru sesudah dihina, dicaci, dibully, tumbuhlah pesantren di mana-mana. Izin Allah. Sampai tembus di jalur Gaza, ada di Palestina, Darut Tauhid, di Australia, Allah yang menghendaki. Lewat caci maki. Ibu, kalau gitu harus berterima kasih dong sama saya. Karena saya dulu mencaci maki. Saya yang berterima kasih sama ibu, Bu. Karena selama ibu mencaci maki saya, pahala ibu dikasihin ke saya. Dosa saya diangkut oleh ibu. Betapa baiknya emak-emak itu. Nggak ada kerjaan yang ngurusin suami orang. Suami sendiri aja kurang keurus. Lanjut. Tenang. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak terlalu bete berduka cita dengan apa yang luput darimu yang tidak cocok, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Ini Pak Dhani, Bapak kebayang tidak jadi wakil bupati dari kecil? Enggak. Pak Fauzi, kebayang enggak jadi Kapolres? Enggak kan? Sama, saya juga enggak kebayang begini. Udah ada garisnya sebagai ujian. Harus lulus Pak. Ya, karena banyak wakil bupati juga yang punya gelang 2. Tahu gelang 2? Nyambung lagi gelangnya bersahabat. Kemana-mana dikawal. Rumahnya juga diamankan. Makanan datang. Jangan mau, lulus Pak. Harus lulus. Semua pejabat yang ngejungkeng pasti penyebabnya 2. 1, dia tidak paham agama dan dia kalah oleh hawa nafsu. Pasti itu aja Pak. Penyebabnya cuma 2. Dia nggak pernah ngerti belajar agama, jadi hidupnya ngarang aja, nggak kenal Allah, nggak kenal Quran, nggak kenal akhlak. Hidupnya ngarang aja sekepikirnya. Dan yang kedua, kalah oleh hawa nafsu. Makanya wajib bagi kita mencari ilmu. Kalau enggak, udah. Dan manggung itu tidak lama. Ini tua maksudnya. Segitu aja. Dunia enggak ada apa-apanya. Serius. Bapak lihat, di sini enggak dipasang ya. Suka ada potret 2, terus ada yang di dinding-dinding kantor kan ada 3 tuh. Yang awet yang mana? Yang tengah. Kalau Bapak ingin awet, jadi yang tengah. Potret-potret itu pasti 3 yang terjadi. 1, pasti berhenti dari jabatannya. Benar? 2, pasti berhenti dari hidupnya. 3, pasti diadili, dihisab di akhirat nanti. Itulah sebabnya saya gak bisa kagum Pak sama pejabat. Saya menghormati, saya menghargai, tapi gak bisa kagum. Jatuhnya kasihan.
Benar-benar di akhirat nanti harus dipertanggungjawabkan. Semuanya di dunia ini satu lembar ijazah saja udah rumit hisabnya. Saya nggak ngomongin orang loh hadirin. Ngapain tepuk tangan? Kayak yang bergembira ini. Satu lembar ijazah dihisab di dunia udah segitu rumitnya. Banyak korbannya Pak. Terus ada yang nyeletuk, emang ijazah AA asli? Saya nggak tahu di mana ijazah saya, nggak pusing Pak. Kalau saudara mau tahu nanti saya cari, periksa sendiri. Bahkan kalau saudara pengen ijazah saya, ambil aja. Saya udah tua, pusing-pusing nyurusin ijazah, betul tidak? Saya lagi mikirin kubur saya aman tidak nih? Hisab saya aman tidak sih? Mau ngapain ribet ngurusin ijazah? Ini kalau saya. Tapi kan tiap orang beda-beda. Udah, nggak usah ngomongin ijazah. Kita lanjutkan. Udah selesai belum? Kayak yang gembira gini wajahnya. Bu, Pak. Kita ini lagi nunggu mati nih. Nggak lama gaya-gayaan kayak gini, betul tidak? Dulu saya kesini 2014. Masih mudaan dikit ya kan? Sekarang udah 11 tahun yang lalu. Umur sekarang saya 64. Cucu sudah 19 Pak. Nggak usah wow, Masya Allah gitu hadirin. Dulu masih berapa paling cucu? 1, 2. Kok cepet banget sih banyaknya? Ya terserah Allah yang menciptakan. Qadarullah anak 11. Mantu 9. Tinggal 2 yang belum. Brudul tuh anak, cucu. Allah yang menciptakan semuanya. Sok, jangan cari gara-gara buah. Setiap patah kata didengar tidak oleh Allah? Ada balasannya tidak? Siap-siap yang celetak-celetuk ya. Setiap perkataan akan kembali kepada dirinya. Dalilnya jelas, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu menimpamu sendiri. Istighfar, yang tadi celetak-celetuk sembarangan, bakal menimpa. Kalau tidak tobat, salah sendiri pakai ikut campur, diam. Enggak usah segala ingin tahu. Makin banyak tahu pusing sendiri. Enggak usah segala ditanyain. Itu tetangga itu rumahnya udah lunas belum? Mau apa? Saudara mau ngelunasin? Lanjut. Udah, kalau udah terjadi terima takdir, banyak istighfar, syukuri yang ada, karena di balik kepahitan pasti ada kebaikan. Pasti Pak. Bagi orang beriman. Asal sabar. Jelas? Tapi suami saya suka marah-marah. Ibu bersyukur. Bukan ibu yang jadi pemarah. Betul? Saya kecopetan, sendal saya hilang. Apa artinya? Berarti ibu bakal punya sendal baru. Iya kan? Nih saya cerita Pak. Di Australia, di Perth, qadarullah, gereja dijual. Dibeli oleh syariatnya jamaah. Hakikatnya Allah yang menentukan. Jadi masjid. Karena jamaah makin banyak,
lambat laun, parkir makin tidak disiplin. Wajar tetangga komplain. Dari yang biasa hening, sekarang jadi rame. Telepon ranger tuh konsilnya. Dapat surat cinta, tidak diperkenankan Jumatan. Karena belum ada izinnya. Wah, gimana ini masjid? Pasti baik surat ini. Baik-baik gimana? Kita nggak bisa Jumatan. Ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah takdirkan ini kecuali untuk kebaikan. Akhirnya Pak, kita sewa 3 hall untuk Jumatan. Karena izin masjid nggak ada untuk Jumatan. 5 waktu masih boleh. Dibatasi jumlahnya, dihitung. Bagus, ikuti saja. Apa yang perlu syarat-syarat? Syarat-syarat dipenuhi. Alhamdulillah, Ramadan tahun ini Pak, izin resmi masjid keluar. Dulu gak keluar-keluar, tapi keluar. Dan yang menarik, jamaahnya jadi tertib. Gak ada yang berani parkir sembarangan. Tempat Jumatan jadi banyak. Berkah, kesulitan disikapi dengan ridho, istighfar, sabar, syukur. Sudah habis belum waktunya? Ibu dari jam 7, ha? Terakhirnya juga panjang, Bu, tenang. Yang ketiga, ciri orang kurang iman. Satu apa tadi? GTA, galau tiada akhir. Ciri yang kedua, terbelenggu oleh masa lalu. Yang udah terjadi, emang udah gitu takdirnya, mau ngapain diribetin, ya. Ingat teori benjol tadi. Kalau udah jeduk kena benjol, ya udah terima, udah ada tanda terimanya. Tinggal dikasih obat supaya cepat sembuh gitu. Istighfar yang banyak, karena setiap takdir pahit diundang oleh dosa. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Istighfarnya berapa kali sehari? Nah, itulah masalahnya. Tiap dosa balik ke kita tuh Pak. Dalam berbagai bentuk kepahitan. Gelisah, anak tidak nurut, istri rewel melulu, ini hilang, difitnah, ditipu, sakit ini, encok, ambeien, migrain, semua berkaitan dengan dosa sendiri. Makanya keren banget ibu-ibu yang rajin bikin dosa. Kata siapa? Jangan suka menghina. Nah, udah jadi lagi. 3, terakhir. Ciri ketiga orang kurang iman. Kalau wanita namanya ribet. Kalau suaminya kurang iman namanya Mas Ruwet. Urusan jadi masalah. Dari mulai bangun sampai tidur ngomel, mengeluh, mencela, nyari-nyari kesalahan, jelek aja semuanya, celetak-celetuk, gak enak, segala ditanyain, nanyanya bikin gak sakit hati, jawabannya nyelekit, komentarnya gak ada yang bagus. Begitulah ciri orang kurang iman Pak. Gak enak hidupnya tuh. Karena di sini gak enak, omongannya gak enak didengar, tulisannya gak enak dibaca, raut mukanya gak enak dilihat, kelakuannya gak enak disaksikan, gak ada enaknya. Pernah dengar orang yang kerjanya mulutnya ngomel melulu? Pernah dengar tidak? Dari bangun tidur tuh gak enak aja sampai tidur lagi. Jujur, pernah dengar tidak? Yang kata-katanya gak enak terus-terusan, pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Jelas dong, suara sendiri. Suara siapa lagi?
Tolong jangan terlalu banyak bicara ya. Nah, nggak mungkin begitu. Boleh saya teruskan sedikit lagi nih? Atau udah segini aja? Ini penting loh Pak. Masya Allah, tenang, tenang. Kalau udah senior kayak gitu. Nanti berdiri dari sini kelihatan. Mau take off-nya tuh udah mulai berat. Pas megang kepala semua. Nggak apa-apa. Wah, makasih Dek. Sudah meringankan beban. Sini. Daripada hidup ngejar-ngejar kertas. Bu, Pak, bagi orang yang kuat iman, dengar. Kejadian apapun adalah ladang amal soleh. Dikasih nikmat, syukur. Jadi kebaikan. Fakana khairullah. Dikasih kepahitan, musibah, sabar. Fakana khairullah. Jadi bagi kita nggak ada apa-apa hidup ini selain amal soleh. Bu, ibu nikah tuh tadinya kan ingin bahagia, benar? Maka nerima lamaran si dia, betul kan? Jebret nikah. Sesudah nikah yang paling bikin kepala ibu pening siapa? Langsung ketawa, wajahnya mengakui. Ibu masih mending Bu, ini lelaki nih. Walau gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, demi dirimu. Kan gitu kita dulu Pak. Habis-habisan. Jelebet nikah leng, ya kan? Sama wajahnya. Kok tahu sih? Kelihatan. Bu, Pak. Iya, habis saya nyangka tadinya tuh kalau nikah saya sangka istri saya tuh bakal jadi wanita soleha, hafizoh, akhlakul karimah, berakhlakul karimah, hatinya sakinah. Dengar ya Pak. Yang seperti itu kan gak ada yang mau sama Bapak. Enak aja. Ibu juga gitu kan. Iya, tadinya saya juga ingin suami teh soleh, baik, banyak duitnya, penyayang. Justru yang itu gak mau sama ibu. Bu, Pak, ibu bapak kurang bahagia bukan karena keadaan suami atau istri, tapi karena salah menyikapinya. Harusnya keadaan kelebihan dan kekurangan suami atau istri dua-duanya jadi ladang amal. Suami punya kebaikan, syukuri, dapat pahala. Suami punya kekurangan dan kesalahan, ibu sabar dan membantu memperbaiki, dapat pahala. Enggak ada yang sempurna di antara kita, benar? Benar tidak nih? Ada kakek-kakek udah 90 tahun, ini cerita aja. Sampai mau meninggal enggak mau nikah. Kenapa sih kek enggak mau nikah? Kata siapa enggak mau nikah? Saya mau. Ya kakek banyak uang itu, kenapa enggak mau? Saya cari wanita yang sempurna. Masa wanita 3,5 miliar orang enggak ada yang sempurna menurut kakek? Ada. Kenapa kakek enggak nikah sama dia? Dia cari lelaki sempurna. Jadi si kakek enggak kepilih. Lah biasa aja hidup mah. Halo. Jadi kuncinya Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi rumah tangga itu adalah
ibadah. Saya senang tadi Pak Wabub bicara. Jadi Bapak berapa lama lagi nih? 4 tahun. Oh baru babak kedua ini. Kalau panjang umur ya kan. Kan udah 60 kan. Umat Nabi itu 60 sampai 70 Pak. Beliau mudaan dengan saya 1,5 tahun. Ya kan Bapak kalian? Kayaknya lahirnya Oktober 63 nih ya. Oh kan. Bagaimana kok bisa mengetahui? Kan tadi ngobrol. Gak boleh bohong. Bu, Pak. Kalau semua diniatkan ibadah. Udah beres hidup ini. Syaratnya cuma 2, niatnya ikhlas, caranya benar. Udah gitu aja, gak usah rewel. Kita itu diciptakan untuk jadikan kejadian apapun jadi ibadah. Ibadah itu 2, ibadah mahdoh yang sudah jelas aturannya, sholat, saum, haji, zakat, dan semua yang ada aturan. Dan ibadah ghair mahdoh, makan, minum, tidur, olahraga, berumah tangga, dan ngantor, bisnis. Bagi kita, semua ini adalah ibadah. Jadi polisi, ibadah. Jadi tentara, ya ibadah. Perkara karir, pangkat, udah beres di sisi Allah itu. Tinggal jadi amal atau tidak gitu. Nggak semua orang sesuai dengan keinginannya. Saya tuh Pak, aslinya pengen masuk akabri. Dulu tuh Pak, saya pengen jadi TNI seperti bapak saya. Tapi tidak jadi karena ngerasa kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi begini. Teman saya udah pensiun semua. Baret putih ini. Nggak pensiun. Halo? Tapi apakah jadi kiai jadi ibadah atau tidak? Ada kiai error juga Pak. Takdirnya kiai, tapi ngeres melulu sama santri. Cinta dunia, menjilat sama penguasa. Dia takdirnya kiai, tapi dilaknat bisa oleh Allah. Karena dia tidak menjadikan takdirnya jadi ibadah. Ini saudara saya nih Pak, nikah, kemudian punya anak, suaminya meninggal kena celaka. Terus reunian, ketemu dengan teman SMA yang lumpuh. Mau tuh nikah dengan yang betul-betul lumpuh, tidak bisa bergerak. Ditanya, kenapa nikah dengan yang lumpuh? Bahasa sederhananya, saya ngurus suami saya, Allah ngurus saya dunia akhirat. Diniatkan ibadah. Kalau udah diniatkan ibadah mah nggak ribet dengan karir, nggak ribet dengan uang. Ada, pasti kok dijamin oleh Allah kita ini. Yang penting tiap waktu jadi amal soleh, udah gitu aja. Bu, penutup nih, tebak, mana yang bisa bikin bahagia? Senyum atau cemberut? Berkata baik atau berkata jelek? Mana yang bisa bikin bahagia? Menahan marah atau marah-marah melulu? Hah? Mana yang bikin bahagia? Jadi pemaaf atau pendendam? Tahu tuh. Mana yang bikin bahagia, sopan atau kurang ajar? Hei, berkata lemah lembut atau kasar? Paham ini, udah soleha nih harusnya. Mana yang bisa bikin bahagia, dermawan atau pelit? Udah tahu semuanya ini. Masalahnya kita melakukan yang sebaliknya. Kemana-mana cemberut, hasem. Sekali ngomong gak enak. Marah-marah melulu. Pelit. Kata-katanya keras, kasar. Itu
Itu yang bikin hidup menderita tuh. Bukan masalah rumah, uang, suami, anak. Enggak. Yang bikin masalah itu kelakuan kita tidak cocok dengan yang Allah sukai. Jelas? Kalau berbuat baik pasti bahagia? Tuh kan gak jawab. Kalau berbuat baik pasti bahagia? Tidak. Yang benar. Tes. Ibu masak untuk suami. Pak, sarapan dulu Pak. Saya sudah masakin masakan spesial. Khusus hari Ahad ini. Surprise. Suami melongo. Aduh, ibu nggak bilang-bilang. Namanya juga surprise. Masa bilang-bilang? Emang kenapa Pak? Dimasakin segini kerennya. Tidak kelihatan happy. Bukan tidak happy Bu. Saya keburu ada janji hari Ahad ini mau makan sama teman-teman sepedahan. Karena saya nggak tahu ibu masak. Ternyata suami ada janji. Jujur Bu. Jangan langsung solehah. Yang asli dulu. Bagaimana perasaannya? Kecewa terus, kesel terus, marah, ngomel. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Apa sebabnya? Hatinya tidak ikhlas, tidak diniatkan jadi ibadah. Itu yang bikin ribet hidup kita tuh Pak. Sakit hati, kecewa, jengkel, kesel, gondok, marah-marah, dendam. Itu karena tidak diniatkan kesibukan kita jadi amal soleh. Itu yang bikin keluarga kita ribet tuh. Sininya luka melulu. Dilukain oleh dirinya sendiri. Emang kalau ibu-ibu yang ikhlas bagaimana? Begini. Pak, sarapan dulu yuk, udah saya siapin masakan terbaik. Aduh Bu, saya ada janji. Oh, ada janji sama siapa Pak? Sama teman-teman sepedahan, gimana ya? Pak, ingat, janji adalah hutang. Papa lebih wajib untuk menemui teman-teman sesuai dengan janji. Tapi ibu udah masak capek-capek. Tenang Pak, semua ini diniatkan amal soleh. Sudah dicatat oleh Allah. Hanya belum waktunya kita makan sama-sama. Sudah sering kita makan sama-sama sayang. Ini dibungkusin ya. Bekal buat makan sama teman-teman. Gimana ibu? Jangan risaukan hatiku Hani. So sweet. Betul? Indah tidak? Ini cerita ngarang nih. Udah segitu indahnya. Kalau ada istri kayak gitu, mesti dia istri yang bahagia. Bisa bikin keluarganya bahagia. Karena ikhlas. Enggak nuntut apa-apa dari makhluk. Cukuplah Allah. Bagai matahari. Hanya memberi. Tak harap kembali. Bagai sang surya. Menyinari bumi. Keluar tuh pantunnya Pak. Orang ikhlas seperti jantung. Berdetak tiap saat. Berdegup tiap waktu. Tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri adalah ambeien, jerawat, bisu, sakit semuanya. Benar? Orang-orang yang overacting, sibuk pengen dipuji, pengen dikagumi, pengen dihormati, gampang sakit hati. Orang ikhlas seperti gula. Teh manis tidak pernah disebut teh gula. Kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Dia tidak sakit hati. Martabak telur disebut itu telur.
Giliran penyakit, ini sakit gula nih dia, difitnah. Tapi gula tetap aja manis, tidak berubah rasanya. Jelas? Ini teh perumpamaan, jelas tidak? Jadi orang bahagia tuh orang ikhlas dan benar. Itulah pesannya kajian tauhid kita kali ini. Baca At-Taubah ayat 51, ingat ke depan Al-Hadid 2223, 2324, 2223, dan untuk saat ini Az-Zariyat ayat 56. Kita niatkan jadi amal ibadah. Tenang hadirin. Jangan ribet, rezeki nggak akan kemana-mana. Takdir tidak akan ketukar. Kalau kita jadi orang disukai Allah, Allah berikan takdir terbaik untuk kita. Terima kasih kepada semua donatur Kampung Tauhid ini. Ada program kader dakwah santri, Masya Allah. Ada beberapa sekolah yang menghembuskan angin Allah juga, nggak boleh emosi. Hanya sebuah kertas, benar. Bu, Pak, ini adalah amanah Allah bagi kita semua. Darut Tauhid hanya jalan saja. Silakan makmurkan di sini. Ladang amal bagi kita bakal meninggal semuanya. Tapi siapa tahu wakaf ilmu, wakaf bangunan, wakaf rezekinya mengalir pahalanya. Kader dakwah ini kita sekolahkan, kalau dia jadi mubalik dakwah kemana-mana, pahalanya ngalir juga bagi yang menjadi orang tua asuh yang menafkahinya. Mari kita semua bersedekah. Mau? Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, sambil baca ayat-ayat Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi wa la yaghutruhu hifdhuhuma wa huwal 'azim. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi jal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar ya Allah, wa qalban khasyian, hati yang selalu khusyuk mengingatmu, wa lisanan zakiran, dan karuniakan kepada kami lisan yang selalu basah menyebut namamu ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya bersama Al-Qur'anmu, mudahkan kami memahami dan mengamalkan Quran. Ya Allah, lapangkan rizki kami, berikan kepada kami nikmatnya bersedekah ya Allah. Ringankan dan nikmatkan diri kami bersedekah ya Arhamar Rahimin. Allahumma dina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang menunjuki dan mengubah kami menjadi akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami segala akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan kami dari keburukan selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, berikan kepada kami selalu petunjuk dan hidayahmu. Golongkan kami menjadi ahli takwa ya Allah. Jadikan kami menjadi orang yang terpelihara dari apapun yang Engkau haramkan. Dan golongkan kami menjadi orang yang selalu cukup sehingga tidak berharap dari siapapun. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Bayarkan yang sedang dihimpit hutang ya Allah. Berikan kemudahan yang sedang dililit persoalan ya Karim. Berikan kemuliaan bagi yang dihina dan direndahkan. Cukupi yang sedang kekurangan rezeki ya Allah. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat. Karuniakan rumah tangga sakinah, anak-anak yang soleh solehah. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membawa kebaikan dan jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah dunia akhirat.
Ya Allah, jadikan sisa umur kami istiqomah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, kumpulkan kami seluruhnya jadi ahlul jannah. Ya Allah, tolonglah negeri kami ini, berikan keamanan, berikan kesejahteraan, terutama karuniakan ketaatan padamu. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina ya Karim, dan di penjuru bumi manapun. Engkau tahu siapapun yang teraniaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berkahi tempat ini ya Allah, berkahi pesantren ini, jadikan ladang amal soleh bagi orang-orang yang Engkau muliakan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada hikmah. Para sesepuh, guru-guru kami, para ulama, terima kasih. Sekian, sampai jumpa di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.